spesialnya adalah pada sore hari ini kita akan membahas, 2 produk langsung ya. Nanti kita akan jelaskan ya dari sisi apa, sehingga kita bisa mengetahui secara lebih detail tentang manfaat dari produk ini ya. Nah, ini kita berbicara tentang regenerasi sel, kemudian berbicara tentang pencernaan ya. Saat ini mungkin kita dalam kondisi yang anggaplah kita dalam kondisi yang sehat ya. Kondisi yang sehat dengan usia umur kita, eee yang bervariasi ya. Mungkin ada yang 20 tahun sampai ada yang 60, 70 barangkali juga ikut, ya tetap dalam kondisi yang sehat. Tetapi apa sih yang terjadi bila mana, kesehatan itu kita ukur dari sisi, misalnya dari sisi, regenerasi selnya, apakah memang betul kita, sehat dalam kondisi yang sekarang ini. Kemudian apakah selama kita hidup, dari kita dilahirkan sampai usia yang sekarang, apakah iya kita tidak pernah menderita suatu masalah dalam pencernaan kita, kan gitu. Ya, mungkin secara umum kita mengatakan pencernaan saya sehat-sehat saja, atau regenerasi sel saya baik. Karena apa? Karena saya tidak pernah ada mengidap suatu penyakit yang serius begitu, atau apalagi penyakit kronis misalnya, ya apakah sehatkah kita selalu? Pertanyaannya kan begitu, ya. Oh, saya sudah, apa namanya, konsumsi makanan dengan baik, saya sudah tidak minum alkohol, saya tidak merokok, saya bekerja dengan kondisi yang tidak stres misalnya. Apakah kondisi-kondisi itu membuat kita selalu dalam kondisi yang sehat? Tuh, ya. Nah, ini yang coba nanti kita, apa namanya, diskusikan ya. Ini ilustrasi saja mungkin Bapak Ibu ya, kita lihat perkembangan dari seseorang ya, dari usia 10 tahun, ada sampai umur 30 tahun ya, mungkin memiliki wajah yang masih mulus, masih cantik ya, masih enak dilihat begitu ya. Tapi coba kalau misalnya kita sudah berumur 60 tahun, tiba-tiba kita memiliki wajah yang sudah keriput, kulit yang sudah keriput di mana-mana. Ya sudah boleh dibilang tampilannya mungkin sudah tidak enak untuk apa, ya, dipandang begitu. Dan kita pun merasa bahwa tubuh saya kok sudah semakin tua, dan saya sudah mulai mengidap, penyakit-penyakit tertentu gitu, ya. Nah, kenapa proses ini bisa terjadi? Ya, sekali lagi, kenapa proses ini bisa terjadi tanpa kita sadari bahwa ya, seperti beginilah tahapan perkembangan, tubuh kita. Ya, jadi ada fase-fase yang memang, apa namanya, tubuh kita atau, sel-sel yang membentuk tubuh kita itu memang tidak bisa akan bertahan seperti kita umur 30 tahun gitu, kelihatan cantik, menarik, putih dan lain sebagainya gitu, ya. Nah, artinya apa? Bahwa kita dalam proses menua, ya, kita dalam proses menua. Penuaan itu tidak bisa kita hindari sebenarnya, ya, karena itu secara alamiah terjadi, ya, secara alamiah terjadi. Ada beberapa, apa namanya, ada beberapa kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang mungkin diadakan atau dilakukan oleh seseorang ya untuk meniadakan penuaan. Mungkin juga ada hasilnya, tetapi yang namanya, apa namanya, secara fisiologis bahwa tubuh kita itu akan berkembang menjadi ke arah penuaan, ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Ya, oleh karena ini, ya, bahwa tiap hari sel-sel yang membentuk tubuh kita itu mengalami kematian, ya, mengalami kerusakan dan, kematian, dan tidak semuanya bisa tergantikan, ya, sekali lagi itu. Jadi misalnya tubuh kita, dibentuk dari kumpulan 100 sampai 60 sampai 100 triliun sel lah gitu, ya. Ini kan mungkin angka yang tidak bisa secara pasti ya, bahwa betul segitu, angkanya gitu ya. Anggaplah 60 sampai 100 triliun sel yang membentuk tubuh kita, mulai dari, otak, darah, kulit, organ-organ dan lain sebagainya lah, ya. Nah, dan setiap hari itu ada kematian sampai, 400-an miliar sel.
ya, dan itu pun akan tergantikan, ya, akan terjadi regenerasi. Tapi proses regenerasi ini tidak seutuhnya berjalan sempurna. Artinya 400 miliar itu akan tergantikan ke 400-nya. Ya, ada pada usia-usia tertentu pergantian sel yang rusak dan yang mati itu tidak terjadi secara utuh. Ya, jadi karena kita ketahui bahwa dalam peranan ini stem cell yang menjadi induknya sel kita itu juga dalam jumlah yang sangat terbatas, ya, seiring dengan bertambahnya umur. Nah, itulah makanya tubuh kita juga mengalami ataukah organ-organ yang membentuk tubuh kita juga memiliki kemampuan yang apa namanya, yang memang harus ada proses regenerasinya, karena sel yang membentuk organ tersebut juga memiliki siklus hidup namanya. Ya, jadi memiliki siklus hidup. Ini contoh sel-sel jantung misalnya, dia apa namanya, setiap 25 tahun dia akan berganti gitu, ya. Tapi ada sel yang setiap hari dia mengalami pergantian, ya. Jadi ada yang mati gitu, ya, atau usianya dia sangat singkat gitu, ya. Nah, ini yang kita gambarkan. Jadi kalau sel yang mati dan yang rusak tersebut sudah diganti dengan yang baru, ya, yang hilang digantikan yang baru, ataukah yang rusak digantikan yang baru lagi, ya tentunya apa namanya, fungsi dan struktur dari organ tersebut itu akan selalu dalam kondisi yang sama, gitu, ya. Tapi sekali lagi kemampuan tubuh kita untuk melakukan regenerasi itu tidak akan sama dari tahun ke tahun, ya. Yang pasti akan mengalami proses kemunduran. Artinya tidak semua sel yang mati dan yang rusak tersebut itu tergantikan, ya. Nah, seperti terlihat dari gambar ini, dari wajah yang sebelah kiri menjadi yang sebelah kanan, ya. Jadi kesimpulannya adalah bertambahnya umur, stem cell di dalam tubuh kita itu berkurang secara drastis. Ya, berkurangnya stem cell ini akan mengakibatkan regenerasi sel juga tidak akan berjalan secara sempurna. Nah, kalau sel-sel yang membentuk organ tersebut tidak mulai berfungsi secara bagus, maka mulailah terjadi satu penyakit-penyakit ataukah kondisi-kondisi yang mengakibatkan kesehatan kita semakin lama mungkin semakin menurun dan akhirnya menimbulkan atau muncul suatu penyakit-penyakit yang diderita pada orang-orang tersebut. Nah, tadi yang saya sampaikan itu adalah suatu kondisi yang terjadi di internal, ya, artinya secara fisiologis itu terjadi, Bapak Ibu. Jadi mau diapain pun, ya, proses yang seperti itu alamiah terjadi, ya. Nah, lain halnya kalau yang terjadi ini akibat dari faktor dari luar. Ya, artinya dari luarlah yang mempengaruhi bagaimana proses regenerasi sel di dalam tubuh kita ini berjalan demikian lebih cepat. Ya, jadi apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan sel? Ini lebih pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Sekali lagi kehidupan kita sehari-hari, di mana kita berada dalam kondisi yang banyak polusi misalnya, ya, polusi udara. Tentu udara yang kita hirup itu apa namanya, mengganggu proses metabolisme sel di dalam tubuh kita. Kita terlalu sering untuk makan makanan yang tidak terlalu sehat, misalnya kita sering makan fast food yang demikian sering dan banyak, ya. Kemudian minum minuman juga yang tidak sehat, banyak alkohol dan sebagainya. Makanan yang kita konsumsi juga banyak memiliki bahan-bahan pengawet, kemudian banyak pestisida, ya, yang dipakai oleh petani dalam olah produksinya, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Nah, artinya faktor luar inilah yang bisa mempengaruhi tubuh kita, ya, mempengaruhi tubuh kita dalam artian dia bisa mengganggu proses metabolisme sel di dalam tubuh kita yang kita sebut sebagai oxidative stress, ya.
disebut sebagai oxidative stress. Oxidative stress inilah yang mulanya dia sebagai sel yang normal itu akan berubah menjadi sel yang tidak bagus gitu, ya, yang tidak bagus. Nah, kalau ini hitungannya dengan jumlah yang demikian banyak, ya, dengan tentunya ya kondisi yang normal yang seharusnya terjadi dalam proses siklus hidupnya sel itu pasti tidak akan terjadi. Dan inilah yang apabila kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan itu, ya, terjadi pada usia-usia dini, tidak mengherankan seorang itu kelihatan ada suatu penuaan yang demikian awal, yang kita sebut sebagai penuaan dini. Jadi kelihatan wajah, kulit yang tidak sesuai dengan umurnya pada saat itu. Jadi umur 30 tahun seperti layaknya orang berumur 50 tahun. Ya. Orang 35 tahun mungkin layaknya seperti umur 60 tahun dan sebagainya. Ya. Atau pemuda sudah mengidap sebuah penyakit yang seharusnya penyakit tersebut diderita pada usia-usia di atas 50 tahun misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Kondisi-kondisi luar yang menyebabkan bisa terjadinya gangguan dalam regenerasi sel. Nah, Bapak Ibu, tentu kita menginginkan kita terus dalam kondisi untuk bertahan hidup, artinya tetap dalam kondisi yang sehat, ya. Nah, makanya tubuh kita sebenarnya tubuh yang sangat pintar, ya, karena dia bisa menyehatkan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kita dalam kondisi sakit, ya tubuh kita dalam kondisi sakit atau ada organ kita yang mengalami sakit, tubuh kita bisa menyehatkan dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini kita disebut sebagai regenerasi itu, ya. Jadi untuk membuat organ ini tetap bekerja dengan baik, maka sel yang mati itu harus digantikan dengan sel yang baru, ya. Itu yang disebut sebagai regenerasi sel. Nah, agar terjadi regenerasi sel yang berjalan dengan baik, artinya pada saat stem cell tersebut diaktifkan kembali atau diinjus dia untuk menghasilkan sel-sel yang baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak pada satu organ-organ tertentu, itu harus membutuhkan bahan dasar yang cukup, ya, bahan dasar yang cukup di dalam tubuh kita. Nah, ini yang kita sebut sebagai asam amino ataukah protein. Ya, kita tahu asam amino itu adalah pembentuk dari protein. Ya. Nah, protein ini salah satunya, ya, salah satu tanggung jawabnya itu adalah memelihara dan mengganti jaringan tubuh kita yang rusak. Ya, dengan cara apa? Adalah pembentukan sel-sel yang baru. Nah, bayangkan kalau seandainya cadangan protein di dalam tubuh kita sudah mulai berkurang atau asupannya sama sekali tidak ada. Ya, kita ketahui dalam usia-usia yang tertentu gitu ya, kemampuan asupan makanan kita itu sudah mulai menurun misalnya, ya. Atau dalam usia 40 tahun kita sudah dalam kondisi yang sakit sehingga kemampuan kita untuk konsumsi makanan sudah mulai menurun. Ya, tentu nutrisi yang harusnya selalu terjaga di dalam tubuh kita, ya, salah satunya adalah protein, itu tidak dalam kondisi seimbang atau kurang di dalam tubuh kita. Nah, tentu pada saat tubuh kita menginginkan pembentukan sel yang baru, ya, itu pasti akan terhambat, Bapak Ibu. Ya, karena sekali lagi bahan dasar dari pembentukan sel itu, protein ini, ya, itu akan mengalami penurunan. Ya, sekali lagi mengalami penurunan. Baik akibat dari satu kondisi sakit atau dalam kondisi-kondisi bahwa terjadi suatu penggunaan yang agak berlebih pada saat itu. Ya, seperti contoh pada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, ya, atau orang-orang yang sedang sakit. Jadi sekali lagi, pada orang yang sedang sakit, sebenarnya kebutuhan protein itu akan bisa menjadi
melebihi dari kondisi yang normal pada saat kita tidak mengalami sakit. Nah, itu dalam kondisi yang seperti itu tentunya kita membutuhkan asupan tambahan ya yang bisa untuk mempertahankan proses regenerasi sel bisa terjadi di dalam tubuh kita secara normal. Nah, tadi saya menyinggung sedikit masalah stem cell ya, masalah stem cell. Dan memang betul bahwa stem cell ini itu memiliki kemampuan dia membelah ya, kemampuan dia membelah. Dan pembelahan dari stem cell ini itu terjadi sangat dominan pada usia-usia awal dari kehidupan kita ya. Kita coba perhatikan kalau bayi baru lahir, misalnya dia dengan berat badan 2,5 kilo sampai 4 kilo gitu misalnya, dalam usia 1 bulan dia bisa langsung naik demikian tingginya ya. Atau mungkin pada saat usia 1 tahun dia sudah memiliki berat badan sampai 5-6 kilo gitu misalnya ya. Nah, itu terjadi oleh karena stem cell ini yang berkembang ataukah yang berjalan secara bagusnya, karena pada usia-usia yang seperti ini jumlah stem cell di dalam tubuh bayi itu sangat 100% lah istilahnya gitu ya. Jadi mengakibatkan kemampuan tubuhnya untuk melakukan perbaikan sel itu demikian cepat gitu ya. Nah, kemampuan yang kedua, stem cell ini adalah melakukan diferensiasi. Nah, jadi satu stem cell ini membelah jadi 2. Jadi yang satu belahan itu akan menjadi stem cell semula, yang belahan yang satunya dia akan menjadi sel apa yang diinginkan. Ya, contoh ini ada message, ada pesan dari sebuah organ, misalnya jantung ya. Jantung sedang mengalami kerusakan gitu misalnya ya. Jadi ada message yang terpesan dikirimkan ke stem cell, tolong kamu perbaiki sel jantung saya karena ada 1 juta sel jantung yang mengalami rusak, itu contohnya begitulah ya. Jadi memang betul, jadi message itu diterima oleh stem cell, kemudian dia bangkit dan membentuk sel-sel jantung itu. Tapi ada stem cell yang lain yang dapat message lagi, misalnya otaknya misalnya mati ya. Jadi sel-sel otak mengirimkan message juga dia berupa pesan message, pesan enzimatik lah gitu ya. Diterima oleh stem cell, kemudian dia berubah, ada membentuk sel-sel otak gitu. Ya, demikian juga seterusnya. Jadi stem cell tersebut memang bisa menjadi dirinya sendiri dan menjadi apa yang diinginkan untuk diperbaiki gitu. Nah, ini keistimewaan tubuh kita ya. Makanya orang bilang bahwa tubuh kita ini memang bisa mengobati diri kita sendiri ya, dan mengobati diri kita sendiri. Nah, jadi itu. Bayangkan Bapak Ibu, jadi gambarnya bahwa dia akan menjadi dirinya sendiri dan melakukan diferensiasi. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Sekali lagi apa yang diinginkan oleh tubuh kita terhadap stem cell itu ya. Nah, menurut seorang profesor ya, Profesor Kaplan ini mengatakan bahwa stem cell itu adalah sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita ya. Di sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh kita ini ada stem cell. Ya, seluruh tubuh kita ada stem cell. Jadi bukan hanya di sumsum tulang, bukan hanya di sel lemak, semuanya memiliki stem cell. Jadi stem cell dalam tubuh kita itulah yang aktif ya, yang aktif pada saat dia dibutuhkan. Ya, atau ada yang menginjus dari luar. Ya, pada saat kita misalnya mengkonsumsi sebuah produk makanan kesehatan di mana produk tersebut banyak terkandung asam amino begitu yang bisa menginjus stem cell dalam tubuh kita untuk berkembang biak kembali dalam jumlah yang lebih besar dan di-trigger oleh pesan-pesan yang disampaikan dari masing-masing organ tubuh kita yang dominan untuk diperbaiki, maka dia akan menghasilkan sel-sel yang baru sesuai dengan bentuk dari organ-organ atau sel-sel pembentuk organ yang mengalami kerusakan tersebut. Jadi itu istimewanya dari stem cell kita. Nah, ini yang tadi saya gambarkan Bapak Ibu. Jadi
sel yang ada dalam cawan itu ya, yang warna biru yang ada di yang ada tengah-tengah ini bisa bisa memecah sesuai dengan keinginan dari message ya, pesan-pesan dari otak, dia akan berkembang menjadi neuron-neuron otak. Dia bisa apa namanya, berkembang menjadi sel-sel untuk membentuk usus begitu ya. Dia bisa berkembang menjadi sel-sel untuk membentuk sel-sel hati ya, sel-sel jantung, sel-sel tulang dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah keistimewaan dari stem cell kita. Bayangkan kalau seandainya stem cell kita ini ingin bekerja berat, ya ingin diaktifkan, tetapi bahan dasarnya untuk pembentukan sel tersebut tidak ada, ya niscaya jumlah sel yang akan dibentuk itu tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang dimessage-kan dari organ tersebut. Nah, makanya dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka kita membutuhkan asupan dari luar untuk membantu proses metabolisme itu. Ya, yang berkembang beberapa tahun belakangan ini adalah melakukan terapi stem cell, ya, melakukan terapi stem cell. Tetapi tidak semua orang bisa melakukan ini, ya. Pertama, faktor yang paling pertama itu adalah karena mahal, ya. Yang saya maksud ini adalah betul-betul memang terapinya adalah memasukkan sel-sel baru ke dalam tubuh kita. Ya, teknologi laboratorium yang berkecimpung untuk terapi stem cell ini sudah semakin banyak di Indonesia, juga sudah semakin banyak klinik-klinik yang melakukan upaya pelayanan untuk terapi stem cell ini, ya, dan semakin apa namanya berkembang dengan baik gitu, ya. Tapi sekali lagi tidak semua orang bisa menyembuhkan diri dengan stem cell ini, sekali lagi oleh karena kemahalannya, ya. Membentuk satu sel itu mungkin harganya, satu sel mungkin harganya adalah Rp5 gitu ya, Rp5. Tetapi yang dibutuhkan untuk perbaikan sebuah organ, ya contoh adalah pankreas misalnya pada pasien yang menderita diabetes, ya. Nah, kebutuhan terapinya stem cell untuk menyembuhkan pasien tersebut dari diabetes itu misalnya 1 miliar, ya. Dia harus butuh 1 miliar sel untuk berfungsinya kembali pankreas. Jadi satu sel harganya Rp5, kalau 1 miliar berarti sudah 5 miliar, ya. Karena 1 miliar sel itu disuntikkan langsung ke pankreas, ya, ke dalam tubuh pankreas, sehingga dia bisa muncul, bisa pankreasnya bisa berfungsi kembali untuk menjadi sebuah organ yang untuk menanggulangi insulinnya itu misalnya, ya. Yang kedua memang masalahnya adalah rasa sakit, kesulitan untuk menyuntikkan pada daerah-daerah tertentu, dan kondisi-kondisi yang tidak stabil, ya. Ini hanya beberapa masalah-masalah yang bisa ditemukan. Jadi sekali lagi terapi stem cell boleh dilakukan, ya, bisa dilakukan untuk menyembuhkan beberapa penyakit-penyakit degeneratif. Sekali lagi itu pilihan. Nah, sekarang kita memiliki produk yang dipatenkan untuk memerankan fungsi cell regeneration effect gitu, ya, cell regeneration effect yang dulu kita sebut sebagai SOP 100, yang sekarang berkembang menjadi SOP Subarasi. Tapi nah, saya harus tekankan bahwa produk kita ini bukan produk stem cell. Ya, produk kita bukan produk stem cell. Tetapi kandungan yang ada di dalam SOP 100 maupun SOP Subarasi ini adalah mampu untuk mengaktifkan stem cell kita membentuk sel-sel yang baru. Ya, jadi kandungan asam amino yang ada di sana esensial dan non esensial, ya. Jadi yang seperti ini, ya. Jadi kandungan asam amino yang ada di dalam SOP 100 itu, ya, dalam SOP ini adalah kandungan asam amino esensial dan non esensial. Inilah yang dapat menjadi trigger bagi tubuh kita, dalam hal ini mengaktifkan stem cell di dalam tubuh kita untuk membantu proses regenerasinya.
ya. Nah, kalau kita ada pembanding sebagai human placenta maupun deer placenta, itu kandungan-kandungan yang ada di dalam SOP itu bisa melebihi jumlah dan dosisnya. Inilah keistimewaan yang ada di dalam SOP 100 maupun pesubarasi. Jadi kalau kita lihat dari harga mungkin sangat jauh sekali dibandingkan dengan pengobatan stem cell secara secara biologis atau secara secara klinis, ya. Ini keuntungannya lagi adalah sangat mudah untuk dikonsumsi karena langsung diminum begitu, ya. Kemudian tidak sakit, ini malah rasanya enak gitu, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Jadi sangat beruntung kita sekarang sudah diperkenalkan dengan sebuah produk yang sudah memberikan manfaat yang demikian banyak bagi masyarakat yang mengalami masalah terhadap penyakit-penyakit tertentu yang bisa dibantu dari sisi regenerasi selnya, ya, karena memiliki kemampuan untuk itu. Jadi sekali lagi SOP 100 maupun SOP Subarasi salah satu patennya yang dipatenkan itu adalah mampu memperbaiki sel dan mengaktifkan kembali sel-sel yang sel-sel yang tidur, kita sebut sebagai stem cell itu, ya. Nah, jadi itu perbedaan yang bisa kita nikmati dengan adanya produk ini dibandingkan dengan suatu terapi stem cell secara laboratorium, ya. Nah, jadi kalau kita mengamati kegunaan dari kegunaan dari asam amino bagi kesehatan itu, ya, menjaga keseimbangan hemostasis dan sebagainya, manfaatnya yang demikian besar terhadap tubuh kita, maka kebutuhan dari asam amino, ya, baik yang ada di dalam makanan kita sehari-hari yang kita konsumsi maupun makanan-makanan tambahan itu sangat perlu untuk kita optimalkan karena kemampuan ataukah fungsinya, manfaatnya di dalam tubuh kita demikian besar, ya. Nah, itu yang kita bicarakan tentang tentang regenerasi sel, ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang pencernaan, Bapak Ibu, ya. Semoga penjelasan tadi saya tentang regenerasi sel itu bisa dipahami, ya. Nah, tadi saya sudah berbicara tentang menyinggung sedikit tentang pencernaan, ya. Barangkali sampai dalam kehidupan kita sampai saat ini kita menyimpulkan secara umum bahwa pencernaan saya baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Pertanyaannya apakah memang betul begitu, enggak? Oh iya, karena saya makan seperti biasa, tidak ada yang aneh-aneh gitu, ya. Saya selalu menjaga makanan saya, makan sayur, makan buah, ya, makan nasi, makan daging yang seimbang dan lain sebagainya, ya. Tetapi ada kondisi-kondisi yang lain yang bisa mempengaruhi, ya. Tiba-tiba perut kita dalam kondisi diare misalnya, ya. Entah apa penyebabnya kita juga tidak mengetahui. Ataukah mungkin ada makanan kita yang salah yang kita konsumsi sehingga kita menyebabkan diare. Atau suatu saat kita mengalami konstipasi, ya, ketidakmampuan kita untuk buang air besar misalnya, ya. Atau tiba-tiba ulu hati kita nyeri, ya, atau lambung kita kembung misalnya, ya. Nah, itulah beberapa kondisi-kondisi yang bisa terjadi, ya, dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, ya. Kalau kita review ke belakang, mungkin masalah apa sih yang paling sering kita alami dengan pencernaan kita sehari-hari gitu, ya. Nah, semuanya itu, ya, itu istilahnya dampak dari sebuah kondisi yang kita sebut sebagai irritable bowel syndrome, ya, atau inflammatory bowel disease, ya. Jadi satu sindrom kumpulan gejala, ya, kumpulan gejala yang dapat mengiritasi dari usus kita,
atau usus kita mengalami satu inflamasi dari suatu peradangan, ya, yang tidak kita ketahui apa sebabnya gitu, ya. Nah, terkadang gejala-gejala yang muncul yang bisa kita alami itulah untuk irritable bowel syndrome ini, IBS ini adalah konstipasi, ya, ketidakmampuan kita untuk buang air besar. Kemudian bisa ada area spasme, ya, tiba-tiba perut kita melilit gitu ya, sakit, atau usus kita kembung gitu ya, kalau diperiksa, kalau diketuk apa namanya, diketuk perut kita tuh bunyinya bung 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 gitu ya, atau tiba-tiba kita mengalami diare ya. Nah, itu kumpulan-kumpulan gejala yang seperti itu yang kita sebut sebagai irritable bowel syndrome ya. Atau yang lebih parah lagi, Bapak Ibu sering mungkin di antara kita atau pernah kita atau orang lain keluarga kita yang didiagnosis sebagai inflammatory bowel disease ya, IBD ya. Nah, ini yang kita sebut sebenarnya sebuah penyakit yang disebut sebagai Crohn disease ya. Itu ada proses peradangan yang terjadi ya. Itu bisa berakibat ke organ-organ yang lain juga sebenarnya. Nah, semuanya akan yang kita pikirkan itu tentang keseimbangan dari mikroorganisme di dalam usus kita. Sepanjang keseimbangan itu tidak terjadi, ya, sepanjang keseimbangan dari mikroorganisme kita yang kita sebut sebagai probiotik itu tidak terjadi, maka gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, ya, baik sebagai irritable bowel syndrome maupun inflammatory bowel disease itu bisa terjadi atau kita alami di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi untuk menjaga keseimbangan akibat ketidakseimbangan itu kita memang membutuhkan suatu produk-produk makanan yang bisa menjadi penambah probiotik kita melalui pemberian memperbanyak konsumsi prebiotik ya. Jadi prebiotik itu adalah food for probiotik, jadi makanan untuk probiotiknya. Sedangkan probiotik ini adalah bakteri baik yang ada di dalam usus kita. Bakteri-bakteri inilah yang harus kita pelihara dalam jumlah yang optimal karena dia menjaga homeostasis yang terjadi di dalam usus kita. Ya, bakteri yang baik ini sebagai barrier, sebagai penghalang ya untuk munculnya penyakit-penyakit tertentu karena dia memiliki kemampuan untuk mengaktifkan dari daya pertahanan tubuh kita. Ya, jadi bagaimana nanti cara kerja dari probiotik itu ya. Jadi salah satunya probiotik itu adalah menjadi fungsi perlindungan ya. Dan untuk dia bisa menjadi pelindung, maka jumlah probiotik di dalam usus kita tuh harus dalam kondisi yang seimbang, ya, supaya dia bisa bekerja secara optimal dalam merintangi kolonisasi bakteri patogen, ya. Karena kalau dengan kondisi seperti itu, maka sel imunitas tubuh, ya, itu bisa terbentuk. Dan akibatnya adalah aktivitas tubuh kita untuk peningkatan imunitas itu bisa terjaga dengan baik. Secara otomatis kemampuan tubuh kita untuk menahan penyakit-penyakit yang datang dari luar yang bisa berefek ke dalam tubuh kita itu bisa bisa lebih kuat. Ya, ya, ke situ kita berbicaranya. Nah, makanya dalam kemampuan probiotik itu, ya, dia memiliki kemampuan untuk melapisi usus, ya, sehingga dia dalam meningkatkan kemampuan dalam menyerap nutrisi yang baik, ya. Jadi sekali lagi, kalau proses regenerasi sel di dalam ususnya itu bagus, jadi sel-sel yang membentuk usus itu bagus, ya, ditambah lagi kemampuan probiotiknya dalam kondisi jumlahnya yang seimbang,
secara otomatis fungsi dari usus tersebut ya dalam penyerapan nutrisi itu pasti akan sangat bagus, ya sangat bagus. Nah, fungsi yang kedua adalah probiotik ini meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan dengan cara menyeimbangkan limfosit B dan limfosit T, ya. Nah, ini limfosit T dan limfosit B ini itu bekerja sama melawan bakteri yang membahayakan di dalam tubuh kita. Nah, itu kalau kita berbicara dari sisi pencernaan, maka yang kita bahas di sini adalah tentang probiotiknya. Nah, kenapa kita selalu ngomongin probiotik? Apa hubungannya dengan produk kita? Ya, nah di dalam produk kita itu ada 2 probiotik yang ditambahkan, ya, yaitu Bifidobacterium longum dan bakteri asam laktat. Jadi 2 mikrobakteria yang baik ini ditambahkan dalam utsukushi kita, ya. Dan kita tahu bahwa 2 probiotik itu, ya, itu makanya utsukushi ini diberikan paten dia sebagai immune activating effect. Jadi memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Nah, jadi bakteri-bakteri yang baik di dalam usus, ya, pada saat dalam kondisi tertentu, misalnya kita sedang kondisi sakit, kemudian kita banyak mengkonsumsi antibiotika, misalnya antibiotika yang masuk ke dalam usus kita itu pasti akan mengganggu jumlah dari good bacteria ini. Jadi berkurang jumlahnya. Nah, itu makanya seringkali kita minum sebuah obat antibiotika bisa menyebabkan diare, ya, atau tiba-tiba kita mengalami konstipasi dan sebagainya, ya. Itu oleh karena terjadi ketidakseimbangan dia. Nah, makanya dalam kondisi kita dalam kondisi sakit, apalagi kita mengkonsumsi sebuah obat, misalnya antibiotik, atau kita mengalami pengobatan-pengobatan, misalnya kemoterapi, misalnya seperti itu, ya, sedikit banyak itu pasti akan mengganggu keseimbangan. Nah, itu makanya penting sekali kita tingkatkan imunitas kita, kita tambahkan produk kesehatan kita itu yang kita sebut utsukushi ini, ya. Nah, jadi demikian pentingnya kita harus menjaga selalu lifestyle kita, ya, karena ya your style adalah your store. Jadi kalau style kehidupan kita yang kita jalani ini bagus, ya itu juga yang kita akan terima, ya. Tapi apabila pola hidup kita tidak bagus, artinya merusak ya kesehatan kita, tentu itu juga yang akan kita dapatkan di kehidupan nantinya. Ya, makanya regenerasi sel yang sehat dan pencernaan yang sehat ini yang kita harapkan itu selalu berhubungan dengan lifestyle kita. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada saat-saat yang lalu sampai saat ini, misalnya aktivitas olahraga, kemudian makan makanan yang sehat, ya, kemudian berperilaku yang happy gitu ya, gembira, mengurangi stres, kemudian ditambah lagi dengan konsumsi beberapa produk makanan kesehatan yang betul gitu ya. Saya katakan betul oleh karena ya banyak makanan kesehatan yang beredar di antara kita yang tidak betul, yang mengatakan mohon maaf misalnya produk A begitu dibilang mampu begini mampu begitu, tetapi ya setelah dikonsumsi malah mengakibatkan ada komplikasi-komplikasi.
Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita harus cerdas memilih sebuah produk yang ada di sekeliling kita. Yang saat ini yang saya rekomendasikan, yang sudah kita konsumsi sampai saat ini, yang sudah memberikan bukti, yang sudah memberikan manfaat buat kita sendiri, buat keluarga, orang lain, dan sebagainya, itulah yang saya rekomendasikan. Ya. Pertama produknya Subarasi Ursukusi atau SUP 100 itu dihasilkan dari sebuah farmasi yang sudah kaliber dunia lah gitu ya. AFC di Jepang, kemudian hasil penelitian dari peneliti-peneliti dunia begitu. Dan saat masuk ke Indonesia juga sudah mendapatkan izin-izin edar dari BPOM, ya, sudah mendapatkan sertifikat-sertifikat ya bebas logam, bebas kimia dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang kita ragukan? Ya, saya kira tidak ada yang perlu kita ragukan lagi, ya, termasuk ada beberapa pertanyaan dari para member, Dok, kalau kita konsumsi selamanya ada masalah tidak? Ya, selalu saya bilang bahwa produk kita ini bukan obat, ya, obat kimia, bukan hasil produk obat kimia, tapi ini adalah makanan kesehatan. Jadi sama pada saat kita makan sehari-hari, ya, yang juga ada kandungan proteinnya, ada kandungan lemaknya dan sebagainya. Ya, kalau kita ingin bertahan umur panjang, ingin bertahan yang sehat, tentu kita harus tetap mengkonsumsi makanan setiap hari. Ya, sama dengan kita yang sekarang ini, apakah Bapak Ibu mau mengkonsumsinya secara rutin sampai lama begitu, ya silakan saja, ya, sepanjang takarannya itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Sekali lagi, selalu yang saya katakan, kesesuaian, keseimbangan itu yang paling optimal. Jadi bukan oleh karena adanya produk ini kita akan kembali ke pola-pola yang lama, ya, ke pola yang tidak sehat begitu, ya. Mentang-mentang ada produk ini, jadi kita sembarangan lagi untuk makan, sembarangan lagi kita untuk beraktivitas begitu. Jadi saya tidak menganjurkan demikian. Malah dengan adanya sekarang produk ini, kita sepertinya dikembalikan ke kondisi yang normal, ya, yang bila mana kita sudah mendapatkan manfaat dari produk ini, misalnya bahwa ya contoh kecil sajalah, misalnya gula darah saya sudah mulai membaik setelah saya konsumsi SOP 100 atau SOP Subarasi. Ditambah lagi dengan aktivitas saya berolahraga dengan teratur, makanan saya sudah mulai saya jaga, kemudian saya sudah mengurangi stres saya. Nah, jadi kembalinya kita ke dalam kondisi yang seperti itu, maka aktivitas yang tadi saya sebutkan itulah yang harusnya dijalankan ke sisa kehidupan kita ke depan. Itu maksudnya. Jadi bukan oleh karena ada Subarasi, maka kebiasaan-kebiasaan lama kita itu kita bangkitkan kembali. Ya, tentu bukan itu yang kita akan dapatkan. Kita pasti akan jatuh lagi ke kondisi yang tidak bagus. Ya, itu saran dari saya. Nanti kita akan diskusi kalau memang ada yang bertanya. Saya kembalikan ke Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Oke, thank you Dok. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya, boleh bisa tulis di kolom chat teman-teman kalau yang mau tanya. Kebetulan tadi kayaknya saya keluar terus masuk lagi deh. Kayaknya karena sinyal, jadi chatnya hilang. Mungkin kalau udah ada yang tanya-tanya dari awal bisa diulang lagi. Nah, ini oke Dok, ada pertanyaan pertama. Kalau untuk pasien dengan keuangannya kurang mampu, jadi terbatas nih produknya, mungkin hanya bisa pilih salah satu gitu ya. Terus ada rematik, kalau menurut dokter baiknya yang mana?
eh, ada rematik gitu ya. Yes. Ya, kalau rematik itu ya hubungannya ke peradangan ya, ke peradangan. Ada juga golongan rematiknya itu termasuk ya ke autoimun gitu ya, tergantung sekarang ya. Kalau dia ke auto, sebenarnya rekomendasi saya adalah kedua-duanya ya, akan lebih bagus kedua-duanya. Tetapi kalau masalahnya ada hubungannya dengan keterbatasan dana dan sebagainya ya, itu lebih kita rekomendasikan ke SOP Subarasi ya. Dan sana di SOP Subarasi itu juga ada anti radang ya, ada glutathione juga di sana. Tapi dalam proses peradangan itu juga ada kerusakan-kerusakan sel ada di sana. Ya, ketidakseimbangan juga ada di sana, sehingga memang lebih cocoknya adalah ke SOP Subarasi. Ya. Oke, jadi jawabannya mungkin lebih ke arah yang biru ya, Bu Yang biru. Trivena. Jadi Subarasi karena ya bukannya sebenarnya lebih bagus gimana banget sih. Kayaknya menurut saya juga mungkin kayak karena Subarasi itu yang lebih ada hubungannya dengan gangguan rematik. Kalau UTSU, kalau untuk kasus rematik harusnya sih UTSU perlengkapan nutrisi. Iya benar nggak sih dok? Kayaknya. Kalau untuk kasus rematik atau ada yang bisa lagi, ada yang bisa dibantu lagi. Ya, kalau unsur khusus sebenarnya itu lebih pada kemampuan yang lain sebenarnya ya. Tetapi karena dia juga banyak mengandung anti radang juga kan ya di sana, itu makanya saya menganjurkan tadi dikombinasikan itu kan lebih bagus dia mendapatkan manfaat itu. Ya, tapi karena harus memilih begitu ya, makanya saya rekomendasikannya ke SOP Subarasi. Oke. Sorry dong kalau untuk kanker. Untuk belang-belang itu Pak harus dijabarin mungkin ya nggak bisa sedetail mungkin ya. Cuman seenggaknya lebih detail aja sih. Kayaknya kalau belang-belang kan bisa saya pakai baju tangan buntung, habis itu saya keliling naik sepeda siang-siang bolong juga ujung-ujungnya belang-belang juga Pak, sama aja. Jadi mungkin kalau bisa lebih didetailin lagi belang-belangnya mungkin karena apa dan lain-lain. Ya. Oke. Next, sorry dong. Kalau untuk kanker, udah untuk yang kanker payudara atau mungkin ada benjolan-benjolan dan lain-lainnya, itu lebih ke UTSU berarti dok ya? Ya. Ya, itu kalau untuk kanker payudara, ya saya masih mengharapkan kalau golongannya kanker gitu, kalau istilahnya available untuk bisa diangkat lebih dahulu, mungkin diangkat gitu ya. Jadi kadang-kala kan keinginan kita macam-macam nih. Sudah ada benjolan gitu, tapi tidak mau diangkat gitu. Ya, mengakibatkan akhirnya derajat dari kankernya bertambah besar gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya nanti kalau sudah benjolannya besar baru minta diangkat gitu. Nah, ini ada keterbatasan tentunya dari kemampuan seorang dokter gitu. Ya, tapi kalau sudah terjadi seperti itu ya, menginginkan untuk produknya, ya saya sarankan memang ke usukusi ya. Cuman kalau dalam kondisi begini pemakaiannya harusnya dalam kondisi yang jumlah takarannya besar ya untuk melawan tumor yang besar. Oke. Oke. Next kalau untuk, nah ini juga kalau untuk alergi, dok, Kalau alergi bisa terbantu biduran nggak sih? ya Yes. ini lebih ke Subarasi ya. Oke. Kalau untuk menderita diabetes. Kalau untuk penderita diabetes, dia hanya minum SOP 100 saat ini. Apakah boleh karena belum mampu beli UTSU? Silakan Sebenarnya, aja. iya, sebenarnya justru SOP 100 ini memang Ya, yang dikhususkan untuk diabetes ya dok ya. ya betul. Bukan dikhususkan sih, maksudnya lebih bagus lah gitu. Lebih Cuman cocok ya. alangkah lebih bagusnya lagi Subarasi sih teman-teman. Maksudnya dibandingin SOP 100. Toh SOP 100 juga udah nggak banyak barangnya kan. Maksudnya kalau kita udah harus mulai gini loh teman-teman, mungkin banyak banget yang nanya kayak
saya cocoknya SOP 100 atau mungkin saya sekarang konsumsinya SOP 100 apa nggak kenapa-napa. Sebenarnya nggak ada kenapa-napa, nggak ada berbahaya dan lain-lainnya juga. Cuman yang harus diingat gini, SOP 100 ini barangnya kan tinggal dikit. Karena kita udah nggak produksi lagi, itu satu. Dan yang kedua, teman-teman harus mulai beradaptasi atau mungkin mulai coba ganti dengan Subarasi. Karena kalau mungkin nggak sekarang, teman-teman terlalu nyaman di SOP 100 yang which is nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa juga kan pakai SOP 100. Cuman nanti kalau udah sewaktu-waktu barangnya benar-benar nol, kita udah nggak keluarin, kita udah nggak ada, terus stokis juga udah nggak ada yang punya, baru dari situ bingung tuh, baru mau coba Subarasi atau apa ya. Kadang-kadang ada yang bilang rasanya beda atau apa ya, mungkin ada sedikit perbedaan rasa karena kan kalau di SOP 100 pure dia cuman salmon ovary peptide-nya aja yang jadi highlight. Sedangkan kalau di Subarasi ini kita ada 3. Kita ada fruit flow juga, kita ada sarden peptide juga yang pasti rasanya ya walaupun mirip-mirip ya cuma 80% sama, 20%-nya ada campuran yang lain-lain. Tapi menurut saya kalau bisa sih lebih baik adaptasi dari sekarang. Harganya juga ya kalau dihitung-hitung sama sekarang sih sama aja sebenarnya, malah lebih untungan Subarasi juga karena kandungannya pun lebih banyak kan di Subarasi gitu loh. Oke, kalau untuk Parkinson itu Subarasi ya, Dok ya? Subarasi dia kalau Parkinson ya, karena di situ kan ada kehilangan kehilangan sel-sel saraf ya. Yes. Jadi, rekomendasinya adalah Subarasi. Oke. Nah, kalau ambeien, Dok. Ambeien ini di satu sisi mungkin itu masalah di pencernaan, tapi satu sisinya lagi juga mungkin ada beberapa faktor-faktor, ada mungkin sedikit kerusakan sel gitu. Kira-kira yang paling baik kalau misalkan ini konsumsi apa? Utamanya, Dok. Kalau ambeien, kalau memang pasiennya mau sebenarnya dioperasi dulu, ya supaya karena kita kan ambeien itu ada komplikasinya juga loh ya. Supaya jangan nanti ambeien itu mengarah ke kanker kolon nanti gitu. Ya, saran saya, bagus dioperasi dulu, nanti setelah operasi baru dilakukan konsumsi kedua-duanya. Ya, kenapa kedua-duanya? Ya, karena proses operasi itu kan pasti melukai dari jaringan di sana. Jadi Subarasi masuk di sana. Kemudian perbaikan dari komposisi pencernaan. Jadi di sana ursukusi masuk gitu. Ya itu kalau pasiennya mau dilakukan operasi dulu ya. Karena begini ya, ambeien itu tidak bisa hilang akan menjadi sempurna begitu ya. Jadi kalau kita terlalu ngotot dengan pemberian Subarasi dan ursukusi ini, nanti ada kadang kita mengalami kekecewaan gitu ya. Nah, ini makanya tergantung dari derajatnya ambeien yang dialami. Kalau dia sudah derajatnya 3, 4 begitu, apalagi sudah keluar begitu ya, kalau menurut saya mending lebih mending diangkat dulu, gitu. Dihilangkan dulu ambeiennya, setelah itu baru konsumsi produknya ini gitu. Itu saran saya. Oke. Kalau untuk pencernaan karena pengaruh hormonal, berarti itu tetap konsumsi UTSU atau karena mungkin udah ada hormonalnya itu jadi harus konsumsi Suba, Dok? Saya tidak tahu maksudnya ini pencernaan oleh karena pengaruh hormon ya, hormon apa maksudnya. Tapi kalau memang betul sudah didiagnosis seperti itu, ya memang kombinasi kedua-duanya, Pak. Ya. Oke. Kalau untuk sirosis ini berarti Kalau hati ya? sirosis kan, ya ini kan penyakit degeneratif ya, sirosis ini perkembangan dari hepatitis ya. Enak sini. Kalau masih dia dalam kondisi hepatitis sebenarnya cocoknya adalah ursukusi kan, karena dia punya paten untuk hepatitis. Tapi kalau sudah masuk ke sirosis, ini lebih baiknya kalau memang mampu pasiennya juga itu sebaiknya dikombinasi antara Subarasi dengan ursukusi.
Oke, mau nanya untuk regenerasi stem cell. Kalau untuk regenerasi stem cell, kita bukan regenerasi stem cell, kita menstimulasi stem cell biar bisa membantu proses regenerasi sel di tubuh, teman-teman. Tapi, pertanyaannya mungkin, apakah faktor usia bisa mempengaruhi? Tentu bisa. Bisa ya, Dok, Ya, ya? Faktor usia ya, kan justru emang faktor usia yang mempengaruhi ya, utamanya ya? seperti yang tadi saya sampaikan di gambar itu kan. Ya, Mhm. Tapi nggak semakin menutup kemungkinan juga kan, tadi juga ini, kalau misalkan kayak masih muda atau apa kayak begitu, bukannya berarti nggak butuh ya, bisa aja kan namanya orang nggak ada yang tahu ya, kondisi sekarang kayak begini, tiap hari kita iya ketemu betul. makanan yang seperti apa gitu kan. Eh, Malah semakin muda, semakin usia muda, kita tambahkan, artinya kita mulai aware kita dengan kesehatan melalui penambahan makanan-makanan kesehatan yang apa ya, istilahnya yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti ini itu lebih bagus Pak Angga. Ya, jadi Yes. kita kan ya seperti tadi dijelaskan kan kita dalam kondisi apalagi di Jakarta contohnya misalnya banyak polusi gitu ya, pekerjaan apa namanya kompetisi di sana tentu stres, memuncak begitu ya, apalagi apalah misalnya lagi yang lain-lain lah gitu ya. Nah kalau kejadian-kejadian itu kita alami di usia-usia muda tentu yang kayak tadi itu penuaan dini itu yang kita takutkan kan. Nah, makanya apa yang produk nih yang kalau misalnya ada nanya, apa nih yang penting buat saya? Ya udah Subarasi aja misalnya. Ya itu aja minum sehari sekali lah gitu misalnya akan lebih baik kok. Ya, akan lebih baik gitu. Oke, sorry ada mau tanya, pembengkakan di kelenjar. Kalau ada pembengkakan di kelenjar, kelenjar apa ya, Pak? Mungkin bisa lebih didetailin lagi. Sorry Dok, hasil menggunakan ASI cek menggunakan QRMA fungsi usus halus sangat tidak baik. Fungsi usus halus yang sangat tidak baik menggunakan QRMA, apakah karena ada gigi berlubang atau pola makan yang salah? Kalau untuk usus halus, fungsi usus halus yang sudah tidak baik itu, apakah mungkin ada faktor dari pola makan yang salah atau gigi yang bermasalah? Salah satunya mungkin ini gigi berlubang ya yang dibilang dok. Ya Gigi banyak berlubang. penyebab sih yang nggak bisa mematakan Nah, begitu. kalau bau mulut saya ini deh, kayaknya kalau usus itu bau mulut mungkin masih ini, tapi kalau gigi berlubang mungkin next levelnya bau mulut kali ya. Ya mungkin karena saking Ya bisa. mulutnya mungkin, suasana mulutnya jadi asam gitu mungkin nggak sih Dok? Saya kurang tahu juga tuh. Ya bisa juga sih begitu ya. Ya kalau kita Mhm, mau ngait-ngaitkan kan itu sepanjang masih dalam perjalanan apa ya organ pencernaan kan itu. Ya yes. bisa juga berpengaruh begitu. Oke. Dok, temen saya kan sebelum makan malam. Nah, ini juga bagus. Ini mungkin pertanyaannya saya ganti sedikit, Dok. Bagusnya konsumsi utsukushi itu sebelum atau sesudah makan? Karena ini ada pertanyaan teman saya konsumsi utsu sebelum makan malam, 1 saset, malamnya kambuh dan diare. Kira-kira apakah pengaruh, apakah tetap harus sebelum makan? Karena kan kita mungkin ya emang menganjurkannya tuh minum itu dulu, baru habis itu tunggu 1 jam makan. Tapi itu dengan catatan sebenarnya kalau misalkan yang nggak punya gangguan asam lambung dan lain-lain, kalau kita udah tahu ada gangguan asam lambung, tetap dihajar begitu, ya kena sih pasti itu juga. Mau Ya, makan apapun nggak utsu, nggak suba juga kena sih. ya coba diubah saja caranya. Jadi Hmm, yang sebelumnya sebelum makan ya. Jadi begini buat Bapak Ibu juga yang sedang ikut Zoom ini ya. Jangan memaksakan kondisi-kondisi yang dianjurkan oleh teman, oleh siapa begitu pada orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan, misalnya ada gangguan MAH gitu ya. Jadi, oh ini harus sebelum makan oleh karena supaya dia tidak bercampur dengan makanan, nanti dia mempengaruhi apa namanya kemampuannya gitu ya. Nggak bisa disamakan begitu juga, oh. Ya. Jadi kita lihat-lihat yang kita mau berikan itu ada masalah apa, kegunaannya itu apa istilahnya
yang dia butuhkan itu yang mana gitu ya. Jadi nggak bisa kita membombardir sama itu dengan apa namanya segala kondisi orang gitu ya. Nah ini dicontohkan tadi oleh Pak Angga tadi kalau memang pasiennya mengalami MAH begitu yang kita tahu bahwa bukan mengatakan bahwa subarasi maupun ursukus ini akan menyebabkan MAH, bukan juga gitu ya. Tetapi kan ada pandangan-pandangan apa namanya ya, misalnya produknya ini dicampur dengan air gitu kan. Nah, hasilnya itu kan warnanya agak kekuning-kuningan dia. Ya. Nah, dalam persepsinya dia kalau sudah warna kekuningan itu kan pasti mengarah ke asam-asaman gitu kan. Nah, di persepsi, ngomongin persepsi. Kalau persepsinya udah berbicara seperti itu, yang ada di dalam benaknya itu pasti mengatakan, waduh kalau saya minum ini, mah saya pasti kambuh nih gitu. Nah, jangan-jangan begitu gitu. Ya. Nah, jadi dalam kondisi dia mengalami dispepsia ataukah gangguan lambung begini, coba dirubah makannya. Ya, makannya tuh setelah makan misalnya. Ya. Atau kalau misalnya ini coba diberikan dengan dosis yang lebih kecil lagi, ya setengahnya dari yang dosis sebelumnya misalnya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu seperti itu. Oke. Oke, kalau ginjal kronis. Kalau untuk gangguan ginjal kronis, apakah cukup konsumsi subarasi ataukah perlu dengan utsukushi? Ya kembali lagi kalau ada pilihan begitu ya, kalau ada pilihan ya memilihnya yang mana dok gitu ya mungkin subarasi. Tapi kalau menurut saya kalau yang sudah penyakit-penyakit kronis itu sebaiknya dikombinasi kedua-duanya. Oke. Kayaknya pertanyaannya masih pertanyaan-pertanyaan dasar ya Pak, enggak ya? Masih nanyain masalah dosis, nanyain masalah kapan jadwal minum gitu ya. Yes. Ya nggak apa-apa, mungkin lebih bagus begitu karena ini membuktikan bahwa yang ikut ini adalah member-member baru Member gitu kan baru, ya. benar. Berarti Jadi berhasil acaranya. berhasil acaranya gitu Iya. untuk menggayat orang-orang baru untuk bisa Yes, betul mendengarkan ini. sekali. Ya. Ini juga kayak yang saya lihat mukanya rata-rata muka-muka baru, nama-namanya juga nama-nama baru nih dari minggu-minggu. Ya. Saya hadir terus kan. Kalau untuk ambeien. Nah, ini menarik. Kalau untuk ambeien nggak bisa dioperasi lagi dok karena ada faktor usia. Selain itu ada sakit kanker. Mungkin ini riwayat kanker stadium 4 dan hipertensi. Juga di usia 85 tahun. Kira-kira kalau menurut dokter sarannya apakah mungkin ada yang bisa membantu dari kedua produk ini dok? Kalau misalkan ambeiennya itu ya sebenarnya emang harus diangkat ya. Sebenarnya normalnya emang harus dioperasi. Cuman ini kayaknya udah nggak bisa karena emang udah faktor usia, udah sulit sembuh juga mungkin Diberikan nanti. kedua-duanya aja Pak, Oke. dikombinasi. Karena kan di subarasi itu kan ada kemampuan untuk melancarkan aliran darah kan ya. Nah, di ambeien itu kan ada sumbatan-sumbatan begitu. Ya, ada sumbatan jadi ada kerusakan juga dalam pembuluh darah venanya. Jadi dengan regenerasi sel ya semoga saja kerusakan-kerusakan di pembuluh darah vena itu semakin lama semakin membaik begitu kan ya. Nah, sedangkan di usukusi yang kita pentingkan adalah proses pencernaannya mulai baik karena dalam ambeien itu kan tidak boleh apa namanya fesesnya itu dalam kondisi yang keras gitu kan. Jadi harus fesesnya itu harus lembek dia. Nah, yang membuat lembek ini apa? Ya keseimbangan dari mikrobiotanya itu, probiotiknya itu. Oke. Ambien tidak bisa dioperasi. Oke, kalau hypertiroid, kalau hypertiroid bagaimana dok? Ya Pakai gimana? subarasi. Subarasi sih. Ya. Itu kalau ada suplemen lain dengan kandungan salmon juga harga lebih murah, penjelasan apa yang harus diberikan beliau bahwa produk kita lebih unggul. Cukup dengan lihat dibuatnya di mana. Udah, itu aja. Itu aja udah. Nggak usah banyak babi bebo panjang lebar, dibuatnya di mana, BPOM-nya apa, terdaftarnya udah. Ya. Oke. Kalau kanker nanti udah 9 tahun kita kasih Utsu dan Suba mengandung glutathione. Betul, ada L-glutathione Ya. kita. TB meningitis dan tulang belakang bagaimana?
Dokter cucu saya batuk dan flu. Umur baru jalan 3 bulan. Oh ini dok, cucu saya batuk dan flu. Umurnya padahal baru jalan 3 bulan. Begitu diperiksa ke dokter, leukositnya tinggi. Apakah boleh konsumsi Subarasi dan Utsu? Ini untuk bukan balita lagi, ini belum sampai 1 tahun. Ya boleh-boleh aja. Cuman takarannya sih mungkin ya dok. Takarannya mungkin disesuaikan saja. Mungkin kalau umur 3 bulan ya seperempatnya mungkin ya. Itu wajar ya kalau batuk pilek flu itu leukositnya tinggi kan berarti ada proses peradangan infeksi di sana kan ya. Ya. Mungkin dokter sudah memberikan antibiotika di sana ya. Kalau antibiotika diberikan kan apa namanya ya mengatasi untuk leukositnya itu. Nah, kenapa usukusi juga kita berikan ya karena dia satu untuk juga menjaga imunitasnya dia, yang kedua menjaga efek dari pemberian antibiotikanya kan untuk apa namanya untuk di probiotik yang ada di dalam ususnya anak itu. Barang nggak dok kasihnya atau diselangin berapa lama? Kan itu kayaknya kalau Utsukushi probiotik, kalau obat dari dokter rata-rata antibiotik. Ya dijedain aja, Dijedain. jedain. Oke. Lebih bagus mana konsumsi dengan air atau di bawah lidah? Sama aja, ibu atau bapak yang bertanya ini. Sama aja bu. Mungkin itu ya karena kalau misalkan mau di bawah lidah lagi itu kan kita bilang ya kalau di bawah lidah itu mungkin karena di bawah lidah lebih banyak syaraf dan lain-lainnya yang bisa lebih mengirimkan nutrisi-nutrisi dan lain-lainnya ke seluruh tubuh sebenarnya gitu. Cuman banyak orang yang bilang oh ya saya konsumsi di bawah lidah karena banyak yang bilang juga kalau di bawah lidah katanya ntar sariawan lah atau apa ya nggak cuma produk kita ya kayak misalkan kita mau minum apapun itu makan apapun yang serbuk itu taruh di bawah lidah coba aja itu permen yang meletek-meletek yang beli di Indomaret ditaruh di bawah lidah sering keseringan juga tetap aja sariawan juga kan pasti kan banyak yang kayak begitu jadi kita sebenarnya improve aja sih jadi lebih ke arah teman-teman sukanya gimana menurut teman-teman bisanya gimana mau pakai air mau dicampur di air dikocok di air dalam botol mau diaduk di gelas pakai es batu mau diminum langsung serbuk langsung ditelan atau mau dimut-mut dulu ditaruh di bawah lidah semua sama aja sih semua nggak ada yang mengganggu paten fungsinya juga mengapa produk diregistrasi sebagai makanan bukan food suplemen saya nggak kurang tahu ya, cuman seingat saya kayaknya kalau misalkan makanan itu kita boleh punya paten. Paten fungsi itu hanya untuk di functional food. Tapi kalau suplemen itu setahu saya tuh harusnya sih nggak boleh ya. Gitu loh kayak harusnya. Cuman saya kurang tahu juga itu kayaknya cuman seingat saya aja gitu loh. Karena gini juga Pak, apa SOP sama URSU ini kan bukan bekerja pada satu organ gitu ya. Sedangkan food supplement itu bekerjanya pada dia punya target organ dia. Ya, makanya karena produknya kita itu tidak ada target organ yang satu gitu ya. Makanya kita digolongkan itu sebagai makanan kesehatan gitu, bukan food supplement dia. Itu penjelasannya. Oke. Tuh semoga bisa membantu untuk pertanyaan barusan ya. Nah, ini juga menarik. Kalau Subarasi kan sebenarnya ada salah satu fungsinya itu untuk melancarkan peredaran darah. Apakah boleh dikonsumsi untuk orang yang akan atau mungkin akan menjalani operasi gitu loh dok? Apakah nanti yang beratnya yang kenanya itu fungsinya semua akan sebenarnya rada ini juga sih, ada regenerasi sel bisa untuk mempercepat penyembuhan luka mungkin nanti pasca operasi dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita konsumsi, apakah kita jadi terus pendarahan pas operasi gitu dok maksudnya? Ya, salah satu kandungannya di dalam Subarasi itu kan ada sarden peptide kan ya. Nah, sarden peptide itu kan diidentikan dengan anti perdarahan gitu. Ya,
ya. Nah, makanya disarankan kalau menurut saya sih jangan diberikan gitu, ya jangan diberikan. Sama dengan orang yang selama ini mengkonsumsi obat-obatan untuk trombolisis gitu ya. Jadi dia melancarkan aliran darah. Nah, makanya kalau orang yang sedang mengkonsumsi produk yang seperti itu dianjurkan untuk menghentikan dulu konsumsinya ya minimal 3 hari sebelum operasi. Ya agar efeknya nanti saat operasi itu tidak terjadi perdarahan. Jadi sama, jadi kalau pasiennya ingin mau operasi gitu ya, sebaiknya memang subarasi dihentikan dulu. Nah, nanti setelah pasiennya selesai operasi dan dinyatakan stabil begitu ya, jadi tidak ada perdarahan ya baru nanti dilanjutkan untuk konsumsi subarasi. Oke. Dok, apakah protein yang ada di dalam suba atau utsu itu bisa untuk membantu pembentukan otot? Iya, salah satu pembentukan otot itu kan sama dengan pembentukan sel ya. Ya, artinya ini menambahkan cadangan gitu ya, menambahkan cadangan pembentukan sel gitu ya. Nah, jadi yang dimaksudkan pembentukan otot ini ya membentuk otot menjadi apa gitu, menjadi besar, menjadi kuat itu tentu dengan latihan kan ya. Ya, jadi pengertiannya pembentukan sel maksudnya, bukan pembentukan otot. Otot itu kan juga sel gitu kan, sel-sel otot. Ya. Oke. Hmm. Hmm. Apakah utsu dan suba ini dapat diberikan ke orang yang punya Apakah utsu dan suba ini bisa diberikan ke orang yang punya batu empedu yang sudah dioperasi? Bisa. Bisa, iya bisa. Maksudnya Ya. bisa dong itu pertanyaannya sebenarnya. Ya pasti bisa lah. Pasti bisa dong. Sama ke orang yang belum operasi batu empedu apa juga bisa. Pasti bisa lah Bu. Itu kita kita nggak ada bilang maksudnya bisa atau tidak bisa. Kita itu pasti semuanya bisa. Kita itu nggak ada larangan atau apapun itu yang kayak nggak boleh konsumsi ini, kondisi ini nggak boleh konsumsi ini, kondisi ini nggak boleh konsumsi ini, nggak ada kayak begitu. Kita boleh kalau mau konsumsi konsumsi aja gitu kan. Tadi di atas ada yang tanya kenapa dibilangnya makanan ya, karena emang makanan kita mau konsumsi kapan aja bisa, tergantung laparnya kapan aja, tergantung butuhnya kapan aja kan. Oke. Oke, saya hipertensi sampai 200, konsumsi udah 5 hari, pasti suba ya, kok belum normal ya? Ditunggu lagi aja Bu, itu nggak bisa hanya dalam 5 hari sih kayaknya. Ya ini bukan obat Pak. Siapa tuh Mbak Siti ya? Yes. Ini bukan obat Bu, tidak sama obat. Bagaimana namanya? Hmm, osteoporosis itu kalau yang hubungannya dengan tulang sih harusnya yang subarasi ya. Subarasi. Hmm. Dok, mitra kami tumor kanker nasofaring. Sejak konsumsi SOP Utsu, kondisi semakin menurun. Habis 2 paket, badannya makin kurus. Oke. Ini pertanyaan sudah ada dari 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Biar saya bantu jawab juga. Ini gimana ya jawabnya ya? Jadi teman-teman banyak nih yang kayak begini. Iya, saya udah konsumsi, tapi kenapa malah jadi kurus? Kenapa malah jadi kenapa-napa atau apa? Kalau misalkan serba salah sih ini. Kalau misalkan dalam 5 hari, kita ambil contoh yang ini pertanyaan, dalam 5 hari.
dalam 5 hari ini teman-teman ada konsumsi apa lagi yang lain, pola hidupnya seperti apa. Oke, kita bilang bebas, nggak ada konsumsi apa-apa, cuman konsumsi suba sama utsu aja selama 5 hari, misalkan ya kita bilang. Pantes lah kurus, gimana? Maksudnya ya maksud nutrisi-nutrisinya kan ini kita kan functional food itu nggak bisa disamain sama kayak kita makan nasi uduk pakai telur, pakai ayam goreng gitu loh, teman-teman. Bukan nutrisi yang seperti itu. Kita tetap harus ada makanan berat. Kita harus tetap ada makanan yang masuk ke dalam tubuh sehari-harinya juga. Nggak bisa kita ganti. Ini bukan pengganti makanan kayak yang astronot-astronot pergi ke bulan bawa makanannya sasetan. Ini bukan seperti itu loh. Ini kita functional food, ini kita makanan dengan nutrisi pendukung yang hanya mendukung kalau pola hidup teman-teman itu emang udah benar. Kalau emang makanannya sehat, istirahatnya sehat, olahraganya sehat, nah terus tambah kita juga semakin sehat lagi gitu kan. Jadi bukan, oh iya katanya ini kan makanan isinya ada nutrisi, ada makanan sehat dan lain-lain. Kalau gitu saya konsumsi ini aja, saya nggak usah makan nasi tuh. Saya nggak sarapan, saya nggak makan siang, saya nggak makan malam, saya konsumsi ini aja. Toh satu sasetnya harganya 150 ribuan kan, udah makan mahal saya setiap hari gitu kan. Nggak begitu cara mainnya. Ini kita konsumsinya itu ya tetap harus ada makan pola makan yang benar lah, maksudnya gitu. Tetap harus makan buah, sayur, daging, dan lain-lainnya juga. Bukan kita hanya makan itu aja, kita berharap sehat. Ya, kalau 5 hari ini, kalau misalkan dalam kondisi ini sudah konsumsi 2 paket selama ini, habis itu pola hidupnya atau mungkin makanannya juga nggak dijaga, mungkin ya, nggak tahu. Atau mungkin obatnya nggak diminum, kalau emang udah ada diresepin obat sama dokter juga, ya itu nggak akan kemana-mana, akan di situ-situ aja sih. Mau kita konsumsi produk sampai 1 diamond 1 hari, 1 diamond 1 minggu juga kayak begitu kira-kira. Oke, untuk prostat ini sebaiknya konsumsi produk yang mana? Kalau untuk prostat, sebaiknya konsumsi produk yang mana? Mungkin untuk kesehatan prostat ya Pak, ini saya ganti. Untuk kesehatan prostat ini sebaiknya konsumsi produk yang mana dok? Utsukushi atau Subarasi? Ya, karena pembesaran prostat itu kan berhubungan dengan seperti, ya boleh dibilang seperti tumor gitu kan ya. Jadi memang sebaiknya sih Utsukushi dikonsumsi. Oke. Untuk hernia, apakah bisa dianjurkan Utsu atau Suba? Hernia dioperasi aja Pak, selesai Hmm. masalah. Yes. Mungkin bisa Utsu atau Subanya, tapi mungkin pasca operasinya kalau udah selesai Selesai dioperasi operasi bisa ya. tuh, ya kan? Mungkin kita bisa ambil fungsinya tuh bekas luka operasi cepat sembuh, ya kan? Terus kita juga jadi lebih seger juga, nggak pucat mungkin atau nggak lemas dan lain-lain. Itu mungkin bisa. Nafsu makannya membaik dan lain-lain. Karena rata-rata orang habis operasi kan nafsu makannya buruk tuh, pasti. Oke. Tadi ada yang nanya tentang fistel loh itu Pak. Fistol ya, oh iya fistul. Fistel anus gitu ya. Mhm. Kalau saran saya fistel itu memang harus dioperasi dulu. Ya. Nah, jadi masalah kan pasiennya kadang tidak mau dioperasi. Itu Yes. jadi masalah. Ya, ini pengalaman di secara kedokteran ya. Kalau fistel itu kalau tidak dioperasi itu akan terus seperti itu. Ya, nanti mungkin sembuh itu muncul lagi dia gitu. Karena udah ada terowongan istilahnya, ada terowongan. Sembuhnya mungkin di luar tapi di dalamnya dia masih ada infeksi gitu. Nah, makanya dia harus ditelusuri dia fistelnya itu, kemudian dilakukan diberi demen istilahnya ya, pembersihan gitu. Nah, setelah itu baru dilakukan pembersihan, kemudian setelah operasi baru konsumsi kedua produk ini gitu. Saya tidak yakin kalau hanya dengan minum ini fistelnya akan menutup, itu nggak yakin karena itu ada infeksi berat di situ. Oke. Nah, ini oke nih sekarang. Ini yang tadi dok, yang dalam 5 hari yang hipertensinya sampai 200 ya. Saya umur 43 tahun, hipertensi 200 kurang lebih udah 6 tahunan.
dia takut minum obat, Dok, karena pengalaman orang tua saya udah coba beberapa herbal tapi tetap aja. Sekarang saya konsumsi 2 produk kurang lebih udah 5 harian. Saran dokter apakah dilanjutkan mungkin ataukah kita ambil dari takarannya atau gimana, Dok? Kalau untuk hipertensi harus minum obat hipertensi. Ya, sekali lagi Ibu Siti Varia, kalau untuk hipertensi harus minum obat hipertensi. Takutnya saya adalah nanti Ibu kena stroke. Ya, apalagi nanti stroke perdarahan. Karena kemampuan sel pembuluh darah kita di otak itu ada mengalami keterbatasan, Bu. Makanya diturunkan dulu dia. Nah, produknya kita ini, ya, terutama di Subarasi itu memang dia membantu akan menurunkan, tapi tidak bisa secepat itu, Bu. Ya, dengan kombinasi obatnya dokter dengan produknya kita itu akan lebih optimal dia kerjanya. Itu saran saya, Bu. Oke. Oke, apakah Otsusuba bisa diberikan kepada orang yang habis operasi tumor otak? Oh, bisa, barusan kan dibilang kalau untuk setelah operasi itu ya itu yang tadi saya kasih kelebihannya. Oke, Dok, untuk polip empedu. Nah, ini juga, Dok, kalau untuk polip empedu bisa pakai Suba Utsu, saran dokter saya harus dioperasi, tapi saya belum mau dioperasi. Apakah ada kemungkinan sembuh kalau nggak dioperasi? Dipandu dengan pola hidup sehat dari saya. Kalau polip itu pertumbuhan jaringan baru, ya, semacam tumor itulah. Ya, memang anjuran dokter pasti akan disuruh untuk operasi. Ya, akan lebih mudah diangkat gitulah istilahnya. Asalkan memang kemampuan dokternya mampu, ya, fasilitas kesehatannya memang betul. Ya, sulit mungkin untuk apa sebelum tidak dioperasi dengan mengkonsumsi ini karena ini bukan bukan untuk mengecilkan apa namanya polip dan sebagainya ya. Oke. Nanti setelah operasi baru dikonsumsi gitu maksud saya. Ya. Yes. Bayi 1 tahunan pasca operasi jantung bocor. Takarannya udah. Kayaknya kalau untuk takaran, kalau untuk yang kayak begini mulai dari takaran terkecil harusnya sih. Kecil dulu ya. Gimana, Dok? Kalau Kasih untuk 1 Subarasi tahun. yang kecil dulu ya. Hmm. Mungkin seperempat gitu ya, seperempat dulu dah sambil nanti kita lihat ini. Apalagi ini kan masalah operasi ya. Kita tetap ingin mengantisipasi terjadinya perdarahan-perdarahan mungkin ya. Apalagi ini kan di jantung gitu ya. Jadi usahakan dulu jangan mengejar apa seperti membalikkan tangan gitu ya, Ibu apa nih yang tanya Ibu Trevina ya. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu deh, kecil, 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 nanti kita lihat perkembangannya gitu. Kalau untuk diabetes dia sudah kena syaraf, kapan hari nggak bisa jalan. Akhirnya karena terapi dia bisa jalan lagi. Apa juga harus minum obat? Oh, ini pertanyaannya gini, Dok. Kalau untuk yang diabetes udah kena syaraf, kapan hari udah sampai nggak bisa jalan. Akhirnya karena ikut terapi, dia jadi bisa jalan lagi. Apakah yang kayak begitu juga harus minum obat untuk mencegah mungkin diabetesnya balik atau apa di usia 58 tahunan? Ya sih kayaknya kalau diabetes nggak bisa sembuh sih, Dok ya. Ya, obat diabetesnya kan harus dikonsumsi juga kan gitu. Iya. Kemudian terapi untuk sarafnya yang kemarin Nah, ada bermasalah ya tetap dijalankan. Kemudian mau mengkonsumsi Subarasi sama Ursukusi ya itu alangkah bagusnya kan gitu. Oke. Oke, kayaknya mungkin cukup itu nih udah ya ini semua. Oh nih ada nih terakhir kalau untuk saraf kejepit lagi itu kayak dokter Buana pernah bilang untuk saraf kejepit nggak Saraf, bisa. Dokter Buana atau saraf siapa yang kejepit. ngomong? Sulit ya kayak saraf kejepit ya. Iya, saraf kejepit itu kalau misalnya memang masih bisa untuk di fisioterapi, lebih bagus fisioterapi. Kemudian olahraganya mungkin olahraganya diganti, jangan bermain olahraga yang modelnya kardio gitu ya. Diganti sama olahraga yang stretching misalnya yoga gitu ya.
Tapi ini saraf kejepit di telinga, Dok. Kata dokter di Hah? THT-nya. Emang ada ya? Apa maksudnya kejepit gimana caranya? Tapi dia bilang Oh, kendala di saraf THT. kejepitnya di telinga, Iya. ganggu pendengaran. Ya kalau kejepitnya sarafnya di telinga ya harus dibebaskan penjepitannya. Iya, kita lagi itu pernah dibahas kok. Maksudnya saya lupa dokter siapa yang bilang kalau untuk saraf-saraf kejepit gitu bukannya kita nggak bisa. Kita ya emang kalau untuk membalikan saraf yang kejepit itu ya kita nggak bisa. Cuman Ya, kita bisa membantu itu mungkin meringankan hal-hal yang lainnya yang bersangkutan dengan saraf oh, kejepit itu loh maksudnya. Kira-kira seperti itulah. ya. Hmm. Untuk kanker payudara tentu nggak bisa Pak. Kalau untuk kanker payudara nggak diangkat sama sekali itu nggak bisa dengan konsumsi produk kita doang sembuh. Kita bukan obat kanker Pak. Dan kalau ada pembentukan otot jantung hipertensi dan ampel imun, boleh nggak sih konsumsi si biru atau si ungu? Terima kasih. Boleh dong. Boleh, boleh kan dok? Ini untuk pembekalan otot jantung, hipertensi dan autoimun justru itu Oh fungsinya. iya, justru itu. Iya, Iya. justru itu fungsinya Bu. Kalau bisa dua-duanya, karena ini yang otot jantung hipertensi suba, kalau autoimun kita mungkin lebih ke arah utsu. Jadi harusnya dua-duanya. Iya, saraf di pendengaran betul, Pak atau Bu. Itu tetap harus dikonsultasikan ke THT, baru mungkin nanti dikasih sama dia seperti apa penyelesaiannya, baru mungkin nanti konsumsi produk kita yang hanya untuk nutrisi dan membantu meringankan yang lain. Kayak biasa kan, saraf kejepit itu kan ada bikin sakit kayak mungkin atau apa gitu-gitunya lah kira-kira. Kita yang secondary-nya aja kalau untuk saraf kejepit. Karena kita nggak ada fungsi khusus untuk saraf kejepit jadi nggak kejepit. Udah itu nggak bisa. Kita bisa berantem sama akupuntur dan lain-lain, tukang pijit itu. Itu ada Oke. yang nanya Pak, untuk dekubitus, dekubitus untuk Dekabitus lansia, untuk lansia. apa bisa lukanya itu ditabur subarasi selain diminum? Oh, ini kelebihan subarasi barangkali Pak. Kalau untuk dekabitus untuk lansia, apakah lukanya bisa ditabur? Itu perih sih pasti, Bu Bu Ya Anita. jangan jangan buang-buang inilah ya, Ya, apa namanya? Ya ini kan konsumsi ya, kita dikonsumsi harus buat sekali lagi dikonsumsi betul. konsumsi. Jadi memang manfaatnya akan lebih bagus kalau memang dikonsumsi gitu. Jadi eh, apa ya, peranan dari produk ini memang melalui darah dia. Jadi dibawa melalui aliran darah, kemudian dia membentuk sesuai dengan paten-patennya dia gitulah ya. Lah kalau dekobitus, sementara dekobitusnya ada nanah misalnya, ada jaringan-jaringan yang tidak sehat, kemudian Anda taburkan di situ, ya nggak ada manfaatnya lah, rugi-rugi banget nanti itu. Iya. Itu Mau sebenarnya yang membuang-buang ada lah itu manfaat maksudnya ya. sensei suruh pun yang harusnya diolesin itu juga saya inget banget lagi itu kata dokter Kiki juga nggak boleh kalau misalnya luka basah atau apapun itu sebenarnya. Iya, Gimana ini yang harusnya dimakan? Apalagi tadi ada yang nanya harusnya di bawah lidah atau langsung diminum gitu kan. Kita emang bukan nggak dibolehin sih, kita nggak menganjurkan dan emang nggak ada aturannya juga untuk bisa mungkin ditabur di luka dan lain-lain Bu. Gitu kira-kira sih. Oke. Hmm. Oke, kalau gitu kayak cukup mungkin untuk hari ini sesinya. Saya cek lagi. Oke. Sekian mungkin acara hari ini, teman-teman. Thank you, Dokter Buana, waktunya, Dok. ya, sama-sama, Pak Angga. Salam Semoga, sehat ya. Terima kasih yes, Bapak Ibu semuanya. semoga bisa dapat sesuatu, teman-teman, dari acara hari ini. Mungkin topik-topik baru atau mungkin pengetahuan-pengetahuan baru tentang produk ya. Jadi biar bisa bermanfaat juga buat teman-teman perang, prospek, dan lain-lain ke depannya bisa dipakai. Ini juga ada rekamannya kok, nanti bisa ditonton ulang. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.